Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan ke bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Belum pada kenal kan satu sama lainnya? Belum. Oke, di sini Rahmat akan mengajak untuk berkenalnya dengan menyebutkan nama, kemudian sebutkan nama buah. Misalkan kayak Rahmat anggur. Gimana, pada paham kan? Paham. Oke. Tanpa harus menyebutkan Rahmat lagi ya. Jadi kita langsung aja gitu. Biar mempersingkat waktu. Oke, baiklah. Dimulai dari Rahmat. Rahmat sukanya anggur gitu. Ya. Silahkan. Nama saya Tarisa Utami. Buah kesukaannya apa? Nama saya Aulia Nazwa Zahra. Buah kesukaannya kelengkeng. Nama saya Tadul Fatihah. Buah kesukaannya nyawak. Nama saya Sama Melia. Buah kesukaan saya pir. Nama saya Putri Aprilia, buah kesukaannya Mawega. Nama saya Saudara Melia. Buah kesukaannya alpukat. Nama saya Putri Ningsi, buah kesukaannya rambutan. Nah, oke. Gimana teman-teman, udah pada kenal satu sama lainnya? Nah. Coba kita tes ya. Ini siapa namanya? Kak ini Kak Silvi. Kak Aulia Nazwa. Coba buah kesukaannya apa? Buah kesukaannya tadi kelengkeng. Betul Kak Aulia? Betul. Baik, selanjutnya apakah dari teman-teman udah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Aku. Iya, silahkan. Aku pernah tahu kayak gini, cuman di kursi. Tapi kita kayak cerita-cerita gitu sih, cuman kayak curhat sama lain. Oke, ada lagi teman-teman? Belum. Nah, jadi betul apa yang dikatakan Kak Yasi bahwa bimbingan kelompok itu secara berkelompok, akan tapi tidak harus di kursi, kita juga bisa seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita mulai ke bimbingan kelompok, alangkah baiknya yang masih menggunakan handphone dan masih ada buku di depannya agar dikesampingkan terlebih dahulu, ya. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang mana dilakukan secara berkelompok. Nah, di dalamnya itu terdapat anggota dan pemimpin kelompok atau PK. Nah, di sini saya sebagai PK dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Dalam bimbingan kelompok meliputi dinamika kelompok yang mana teman-teman saya harap bisa berbau satu sama lain, beradu argumen, beradu gagasan, dan bisa bertukar pikiran satu sama lain. Teman-teman gak usah malu, teman-teman terbuka, keluarin semua apa yang ada pada pikiran teman-teman, apa yang menurut teman-teman itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuannya menambah wawasan, menambah potensi kita, dan ya menambah ilmu pengetahuan kita. Kemudian untuk topik yang kita bahas itu topik yang sekarang hangat gitu, yang mana yang bisa kita uraikan dan bisa kita cegah supaya tidak terjadi berulang kali, teman-teman. Nah, teman-teman jangan ragu, jangan malu, mari terbuka untuk bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, dalam bimbingan kelompok itu terdapat dua topik. Yang pertama topik bebas, yang kedua topik tugas. Yang mana topik bebas itu adalah topik yang diusulkan dari para anggota. Nah, sedangkan jika topik tugas itu yang datang dari PK itu sendiri gitu. Jadi gimana teman-teman, apakah mau topik bebas atau topik tugas?
Bebas. Bebas. Oke, jadi karena kesepakatan kita bersama yaitu memilih topik bebas, jadi apakah dari teman-teman ada yang mengusulkan temanya? Nah, saya ini Iya, silakan Kak Tatu. berpendapat Ya, bagaimana untuk topik pada dunia kelompok pada kali ini bertemakan tentang pernikahan dini. oke, pernikahan dini. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan Kak Silvi. Aku mau sebutkan namanya pencurian. Pencurian, ya. Silakan, ada lagi? Saya Kak, Iya, saya silakan. mau mengafirmasi pendapat dari Kak Tatu kalau pada kesempatan kali ini kita bahas soal pernikahan dini aja. Ya, pernikahan dini. Teman-teman yang lain ada lagi? Saya Iya, silakan. saya mau mengajukan topik tentang kematangan prinsip. Kematangan prinsip. Ini nih yang dua ini nih, sudah bersuara, silakan. Saya mau mengajukan topik yang disebut dunia kelompok hari ini yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Teman-teman gimana? Ada lagi? Iya, silakan. Saya setuju dengan opsinya kata Risa tentang Iya. pelecehan seksual. Nah, iya, silakan. Saya juga setuju dengan kata Risa. Nah, jadi dari teman-teman sudah ada yang mengafirmasi. Jadi untuk tema pada siang hari ini yaitu tentang pelecehan seksual. Gimana teman-teman? Setuju. Nah, sebelumnya Kak Risa ya. Nah, kira-kira kenapa nih Kak Risa memilih tema pelecehan seksual? Ya, jadi menurut saya tema atau topik jadi menurut saya tema yang saya angkat ini tentang pelecehan seksual menurut saya penting untuk kita bahas gitu ya, karena pelecehan seksual ini sedang marak, sedang apa ya, terjadi bukan hanya untuk orang dewasa aja gitu. Jadi anak kecil juga menjadi korban gitu di pelecehan seksual. Jadi saya pengen gimana ya cara untuk menghindari gitu dari pelecehan seksual hari ini. Ada yang mau menambahkan? Kalau Ya. saya, kan saya tadi setuju ya dengan kata Risa. Kalau dari saya, kenapa kita harus membahas topik pelecehan ini? Karena apa ya, mulai dari hal terkecil ya, istilahnya catcalling ya. Catcalling juga kan itu termasuk pelecehan seksual ya. Itu kan membuat apa namanya, orang yang korban itu tidak nyaman gitu, malah jadi kayak bisa jadi orang yang terkena itu kayak nggak percaya diri, terus kayak mentalnya terkena gitu. Terus saya. Iya, silakan. Mau nanya sih, Iya, silakan. ini kan udah gak aneh ya pelecehan seksual ini, bahkan kayak sering terjadi gitu. Bahkan kayak anak SD aja sering jadi korban gitu loh dari pelecehan seksual ini. Nah, gimana sih cara kita buat edukasi itu para pelakunya nih sebelum terjadi gitu loh. Gimana? Izin Iya. pendapat. Kan kita kan nggak tahu siapa pelakunya ya. Iya. Lebih kalau untuk mengedukasi itu sebaiknya ke semua orang dengan cara bersosialisasi. Kita ajak tuh anak-anak semua masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tentang pencegahan seksual. Pelecehan ya. Ada lagi? Iya. Ya, kalau aku itu sependapat dengan Kak ya kan kita nggak tahu nih pelakunya siapa. Alangkah lebih baiknya kita ngadain kayak seminar gitu, biar semua orang tuh tahu gitu loh Seminar tentang pelecehan pelecehan seksual. gitu, biar yang orang lain tuh tahu gitu, paham tentang pelecehan seksual. Saya. Iya. Kalau menurut saya, kalau ke seminar kan kita juga nggak tahu sasarannya harus ke siapa ya. Pelaku belum tentu mau datang dong ke acara seminar ya. Kalau menurut saya kejelasan hukum sih yang harus ditegakkan. Dan kalau misalnya udah ada kasus duluan ada pertimbangan gitu, karena kasus sebelumnya hukumannya terlalu berat, jadi orang tuh sungkan gitu loh buat melakukan pelecehan seksual itu karena ada hukuman. Iya, ada lagi? Jadi saya mau nanya, faktor seseorang melecehkan seseorang itu apa sih? Faktor kemauan apa sih dia sampai mau melecehkan gitu? Seseorang. Nah, gimana? Iya, satu. Kalau
nafsu nggak sih? Iya, karena nafsu yang nggak bisa tertahan gitu loh, yang nafsu yang bergejolak dalam dirinya sendiri gitu. Jadi ya walaupun anak kecil ya kalau lagi nafsu ya katanya gitu gak sih? Ya sama dengan kamu si hasratnya mungkin lagi naik ya, jadi susah gitu. Atau juga yang karena dia juga sering nonton ya film-film porno begitu tuh, mungkin itu juga jadi penyebabnya nggak sih? Tapi selain dari nafsuan, Iya. ada juga faktor yang kayak misal emang kan setiap masalah punya nafsu ya. Iya. Jadi si perempuan ini kayak menggoda nggak sih dengan pakaian yang seksi ataupun yang menarik nafsu orang gitu. Jadi maksudnya. Iya. Tadi kan yang perempuan yang menggoda ya kata-kata itu. Tapi saya pernah dengar cerita kayak gini, dia lagi bawa motor. Lagi bawa motor di jalan. Tapi tiba-tiba ada pelan kan bawa motornya si cewek nih. Tiba-tiba di belakang ada nih cowok. Tapi tiba-tiba ya pelecehan seksual terjadi di jalan gitu loh. Padahal pakaian si wanita ini tertutup gitu. Iya. Nah itu kira-kira menurut teman-teman kalau selain nafsu itu apa ya yang bisa gitu sehingga dia melakukan pelecehan seksual di jalan, tengah jalan kayak gitu, itu benar lagi bawa motor dua-duanya tuh. Saya. Iya. Menurut saya sih ya itu terjadi karena kurangnya apa ya? Kurangnya moral, pendidikan moral mungkin ya dari dirinya. Atau mungkin juga bisa jadi harusnya itu diteliti bagaimana dia dari semasa kecilnya mungkin pertumbuhannya. Mungkin bisa jadi juga kan hal itu bahkan disebabkan karena emang ada kelainan khusus gitu. Karena ternyata ada juga loh kelainan yang sebenarnya bisa kita deteksi dari kecil, gimana sih besarnya orang ini akan berpotensi untuk melakukan hal tersebut atau enggak gitu. Makanya kita juga sebenarnya harus kalau kita punya saudara-saudara anak kecil harus tuh kita lihat, kita perhatikan dari sekarang bagaimana sih pertumbuhan kembangnya, apakah dia normal ataukah akan menjurus ke sana gitu. Karena sebenarnya hal itu tuh gejalanya kalau emang menurut biologi sendiri gitu ya, itu sudah bisa terdeteksi dari kecil gitu. Ada fasenya. Ya, gimana tuh teman-teman? Kira ada yang mau nambahkan? Yang bertanya sih, Iya. menurut teman-teman ada nggak sih contoh lain dari pelecehan seksual ya? Tapi masih pelecehan seksual, cuma kayak bermacam-macam gitu. Iya, ada nggak contoh lainnya? Itu yang tadi disebutkan oleh KYC itu catcalling itu sama aja kan, membuat si orang itu nggak nyaman. Sebelumnya tahu nggak kata tuh catcalling itu apa? Maksudnya pelecehan seksual yang catcalling itu? Iya. Iya. Gitu. Ya kayak dia lagi Godain, jalan terus iya. godain. Itu dalam bentuk verbal ya. Iya. Gimana? Ada lagi? Iya. Sebenarnya kan seperti yang tadi mungkin itu untuk kalangan usia yang memang sudah seusianya gitu kan. Bayangin aja kalau misalkan anak kecil pakai perempuan mungkin secara sendiri itu kan nggak menggoda gitu kan kalau emang orang yang normal. Cuman karena pelecehan seksual ini sekarang sudah tidak memandang umur gitu kan, bahkan anak kecil aja gitu itu sampai dijadikan korban gitu. Nah menurut saya sendiri saya setuju sih salah satu faktornya yang tadi itu perempuannya sendiri yang membuka gitu. Jangankan yang misalnya gini kan tadi ada yang tertutup, jangankan yang tertutup, jangankan yang terbuka gitu kan, yang tertutup aja ada gitu kan yang berani untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, apalagi yang terbuka gitu kan ibaratnya gitu loh. Nah mungkin juga termasuk karena kitanya juga sebagai perempuan sendiri khususnya gitu. Nah tapi menurut saya gini nggak sih, sebenarnya sekarang ini pelecehan seksual emang hanya terjadi pada kaum perempuan ya? Enggak sih, menurut aku laki-laki juga ada gitu loh. Cuman karena dominannya, mayoritasnya itu perempuan yang muncul gitu. Sebenarnya laki-laki juga ada. Oke, kembali ke topik yang tadi mungkin yang saya bahas untuk yang anak kecil sendiri. Menurut saya ini miris sekali, mungkin untuk orang dewasa seperti kita masih bisa kita kasih seminar edukasi bagaimana sih caranya menjaga diri gitu kan, supaya jangan sampai nih kita jadi korban jadi korban pelecehan seksual ini. Nah, mungkin untuk orang-orang yang dewasa bisa kita kasih edukasi, bisa kita kasih solusi gimana sih caranya kalau misalkan ada yang udah mulai nih catcalling gitu kan. Jadi awalnya catcalling dulu gitu kan, terus ngikutin segala macam sampai akhirnya dia melakukan. Pasti kan ada proses dulu sebelum dia melakukan pelecehan seksual ini.
Nah, yang sekarang menurut saya perlu disoroti adalah bagaimana kalau misalkan dengan anak kecil gitu loh. Kasus terakhir yang saya dengar tentang pelecehan seksual adalah anak kecil yang dilecehkan oleh seorang ojek online. Oh iya. Gitu kan. Nah, itu kan sangat miris sekali gitu loh. Padahal ojek online kan maksudnya ibarat kata kayak apa ya? Dia seharusnya mencari nafkah gitu kan. Terus juga si anak kecil ini otomatis dipercayakan sepenuhnya oleh orang tuanya. Ya kan sama ke si ojek online ini untuk diantarkan ke suatu tempat gitu. Nah, jadi kan itu hal yang miris gitu ya. Bagaimana sekarang cara orang tua gitu, khususnya orang tua atau kita sebagai keluarga, kakak dan lain sebagainya gitu, untuk menjaga generasi-generasi kecil ini gitu. Supaya yang mereka enggak ibaratnya kayak anak kecil loh, orang dewasa aja pasti ada trauma tersendiri. Benar. Apalagi anak kecil, bayangin traumanya seperti apa yang akan mereka rasain. Teman-teman sendiri, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menjaga adik-adik kita, bisa menjaga generasi-generasi setelah kita, untuk mereka bisa menjaga diri bahkan sejak kecil gitu. Teman-teman. Izin berpendapat, mungkin dari peran orang tua ya, lebih didekatkan, lebih ada pendekatan gitu. Yang pertama, biar gimana ya? Biar tahu orang tua juga gimana keseharian anaknya menurut kalangan anak ya. Kemudian menurut saya pengawasan orang tua itu utama gitu. Jangan asal percaya aja dengan seseorang yang belum kenal gitu. Kayak kan ojek online ya gitu kan. Sebaiknya harus benar-benar gimana ya? Orang tua itu percaya gitu, jangan asal aja gitu. Terus yang ketiga harus ada edukasi spiritual juga pada anaknya. Ya, jadi gimana teman-teman? Ada yang Izin menanggapi. Ya. Saya setuju ya sama tadi yang dibilang sama kakak tuh, kita harus nih dari sejak kecil gitu, adik-adik kita atau anak-anak kita nanti dikasih tahu nih, dek misalkan batasan-batasan mana aja sih yang misalkan boleh disentuh sama orang lain atau nggak boleh disentuh sama orang lain, misalkan batasan perempuan atau laki-laki, supaya mereka tahu ternyata bagian tubuh saya yang ini loh yang boleh disentuh. Jadi ketika misalkan nanti ada orang yang nyentuh bagian tubuh kamu yang seharusnya nggak boleh disentuh, kamu teriak sekencang-kencangnya deh, jangan minta tolong. Jadi kan secara nggak langsung kita udah ngasih edukasi dan juga solusi buat dia gitu. Benar. Penjagaan lah secara nggak langsung. Kita kan nggak mungkin gitu kan mengawasi dia 24 jam, tidak pagi dia akan tumbuh semakin tumbuh gitu loh. Maka dari itu ya mungkin secara kecilnya kita kasih contoh edukasi yang seperti itu gitu loh, penanganan seperti itu. Soalnya kan gini, tapi kan salah juga kalau misalkan kita menjadi orang tua yang strict parents gitu kan, yang ke anak tuh bener-bener yang kayak kamu. Nah mungkin nanti itu juga justru akan jadi buruk. Nah bagaimana caranya supaya bisa seimbang gitu antara menjaga dan juga peraturan kita dan juga tapi bisa juga tetap melindungi dia gitu loh. Menurut teman-teman sendiri gimana? Gimana teman-teman? Tapi aku mau berpendapat juga, mau gitu yang masalah kata tuh ya, yang jangan percaya sama orang gitu. Ya bagaimana kalau misalnya orang tua yang bekerja, terus kan dari kayak ke pembantunya gitu, atau enggak yang udah biasa emang suka naik orang tuanya pesenin Gojek gitu, itu bagaimana caranya? Nah berarti orang tua harus pintar-pintar membilang untuk kita ya kalau menurut saya. Ya misalkan ya jangan ke asal orang yang bisa masuk ya. Kalau misalkan ada saudara sekitar, mending lebih baik kan ke orang yang lebih kenal gitu, orangnya seperti apa, percaya apa enggak gitu kan. Kayak misalkan sifatnya seperti apa, apakah dia orangnya yang suka berbohong, kayak apa orang yang suka menindas anak. Saya kayak kepercayaan orang tua terhadap orang yang titipin anak itu harus tinggi. Iya. Iya Kak Putri. Gimana kalau sekiranya sekali 2 kali ya aman gitu tuh loh. Tapi nih pas ketiga kali ya terjadi gitu. Itu gimana ya maksudnya menurut teman-teman tuh? Kalau misalnya Iya. Saya juga menyinggung tadi dari kata itu ya, karena orang tua juga jangan gampang percaya sama orang gitu ya. Tapi saya pernah mendengar cerita gitu ya di sekitar saya. Jadi ada seorang satpam, dia itu dipercaya sama satu keluarga ini untuk menjaga anaknya perempuan. Tapi dia melakukan pelecehan seksual ke anak kelas 2 SD gitu, perempuan. Dan di situ orang tuanya itu gak bekerja, yang
bapaknya itu hanya tukang ojek dan ibunya di rumah gitu. Tapi di saat kejadian itu ibunya sedang tidak ada di rumah. Itu sampai kayak dia mandiin segala macam itu dia melakukan pelecehan seksual. Jadi saya gimana nih menurut teman-teman semua, padahal orang tuanya ini sudah mempercayai si satpamnya ini gitu loh, tapi dia malah melakukan pelecehan itu ke anak. Ya. Jadi bertanya tadi, tapi orang tuanya tahu nggak? Tahu setelah kejadian itu Setelah adanya Terus setelah tahu, di penjara. pindah. Di penjara. Iya sih, kayaknya nyinggung dari pendapat Kak Putri April juga, emang ketegasan hukum kan kalau kayak gitu yang harus berjalan gitu. Tapi gimana tuh kalau kasusnya yang naik ojek itu? Kayak orang tuanya tuh udah mesenin Gojek gitu setiap anak pulang sekolah. Kan misalnya udah sehari udah biasa dipesenin Gojek gitu, dia berangkat sekolah, pulang sekolah tuh naik Gojek gitu tuh. Kan kita nggak tahu tuh. Tuh kalau kayak gitu kasusnya kayak gimana? Gimana? Izin berpendapat ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya tadi udah ada di sini, udah ada menyinggung juga. Kalau bisa jangan percayakan anak sama orang yang nggak ada ikatan keluarga gitu ya. Karena kan bagaimana dulu itu kemungkinannya akan lebih besar terjadi. Beda halnya dengan orang yang punya punya ikatan keluarga. Mungkin dia akan menganggap anak kita atau adik kita adalah keluarganya juga buat dia. Jadi kemungkinannya akan kecil. Meskipun nggak menutup kemungkinan juga gitu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi sesibuk apapun orang tuanya kalau bisa usahakan cari lah gitu. Masa sih nggak bisa diusahain buat misalnya orang tuanya sendiri kalau bisa yang mengantar gitu kan. Misalkan terus sebelum pulang kerja kan berarti ya harus lebih awal berangkat nganterin anaknya dulu. Setelah itu baru dia berangkat kerja dan mungkin bagi tugas ke antara sang ibu dan ayah kayak gitu kan. Kalau bisa sih dihindari bagaimana caranya jangan sampai menentukan anak sama orang yang tidak dikenal atau hal mungkin kayak tadi. Mungkin yang tadinya awalnya udah lama, udah langganan setahun, 2 tahun, aman-aman aja tuh. Cuma kan yang namanya hal yang seperti kalau terjadi ini tidak bisa kita duga gitu. Nggak juga harus pertama kali langsung, justru kadang yang sudah lama-lama itu yang mulai ada ketertarikan gitu kan. Karena kan dia sudah mengalami juga cukup lama sama orang yang akan tahu. Itu sih kalau menurut saya. Ada lagi? Ada yang mau berpendapat atau mau bertanya? Cukup dulu. Cukup. Nah, mungkin kita telah selesai. Ya, mungkin kita telah selesai membahas tentang pelecehan seksual. Nah, kira-kira siapa nih dari teman-teman semua yang mau menyimpulkan kasus pelecehan seksual tadi itu? Ada yang mau menyimpulkan? Iya. Sebelum mau menyimpulkan, jadi dari kegiatan tadi yang kita lakukan tentang kekerasan seksual yang saya ambil itu, jadi kita jangan mudah percaya dengan orang lain. Betul. Maupun udah kenal lama maupun baru gitu, jangan mudah percaya. Terus juga harus ngasih edukasi kepada anak-anak kita nantinya. Gitu sih. Ada lagi teman-teman? Iya, silakan. Oke, mungkin kesimpulannya ya teman-teman, menurut saya sendiri adalah dari yang kita bahas pada diskusi bimbingan kelompok hari ini, bagaimana sih caranya kita menjaga diri kita, menjaga saudara-saudara kita, mungkin nanti anak kita, bagaimana cover mereka gitu, bagaimana memberikan edukasi pada mereka sejak kecil gitu, menjaga lingkungannya juga kalau bisa gitu kan, hindarilah hal-hal yang sudah banyak contohnya terjadi sekarang ini gitu. Nah, dari yang lain ada lagi? Cukup sih. Nah, karena udah cukupkan, saya mau tahu nih kesan dan pesannya setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Dimulai dari kiri apa kanan nih? Kiri ya? Boleh. Dari kiri, silakan. Oke, berarti kesan dan pesan dari saya, kesannya itu seru ya diskusinya, bisa nambah wawasan juga, dan pesannya semoga kita terjauhkan gitu dari orang-orang yang ingin berbuat pelecehan seksual gitu terhadap kita maupun keluarga-keluarga kita. Amin. Ya, silakan. Kesannya itu ya bahagia banget bisa dengan teman-teman semuanya. Terus pesannya yaitu jangan lupa jaga diri. Ya.
Ya silakan Kak Putri. Oke, kalau dari aku kesan dan pesannya bisa tuin aja ya. Ya. Berkesan banget. Ternyata banyak kasus yang saya tidak tahu sampai ke tukang ojek dan Iya, saya bener ya. pelakunya saya jujur belum tahu sih itu. Terus kesannya ayo lebih aware ke lingkungan kita, ke para korban gitu. Dari Kaya sih. Kalau dari saya kesannya apa namanya, pembahasan kita sangat menarik ya. Jadi mau ada pembahasan apa namanya, bikin wawasan saya menjadi lebih luas lagi gitu. Kesannya semoga kita semua tidak mengalami hal-hal yang demikian. Kaya tuh. Kesannya sangat seru, menambah wawasan dan bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Pesannya semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang contohnya seksual. Itu yang pertama. Oke, kesan-kesan dari saya seru banget, asik, sangat menambah wawasan dan pengetahuan. Kesannya mungkin ayolah mulai jaga diri kita dan juga orang-orang terdekat kita. Pesan dari saya asik, seru untuk pembahasan topik kali ini. Pesannya semoga kita selalu dijaga oleh Allah SWT. Mungkin itu saja bimbingan kelompok Padas. Belum. Nah, tadi kan kita udah masih ada beberapa tema ya. Nah, kira-kira mau kapan nih kita mau melanjutkan tema yang belum kita bahas tadi itu? Hari Minggu. Hari Minggu. Minggu kapan? Minggu besok? besok. Oh, minggu besok. Setuju. Setuju semuanya? Setuju. Saya nggak bisa. Gak bisa. Kenapa? Ke gereja. Nah, jadi untuk jamnya jam berapa? Jam kayak sekarang aja Pak. Jam kayak sekarang. Iya. Oke. Mungkin untuk bimbingan kelompok pada siang hari ini kita cukupkan dengan bersama-sama mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya.